Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari program yang telah kami buat yang kami beri nama Sistem Pemesanan Pizza. Dan berikut adalah anggota-anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Ilyasa. Lalu ada Novian Dewantara, Wian Khatami, Muhammad Tiki, dan terakhir Muhammad Huzaifi. Dan berikut adalah video presentasi yang telah kami buat. Framework Web Application Framework atau WAF atau sering disingkat Web Framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat tools yang dipadukan sedemikian rupa menjadi kerangka kerja atau framework guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Framework web untuk PHP yaitu kode Inter, YI, Slim Framework, Zen Framework, dan lain-lain. Sebagian besar dari framework di atas mengimplementasikan pada pola desain model View Controller atau MVC yang memisahkan bagian kode untuk penanganan proses bisnis dengan bagian kode untuk keperluan presentasi atau tampilan. Kode Igniter. Kode Igniter adalah framework web untuk bahasa programan PHP, yaitu dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab. Contohnya adalah www.ellislab.com. Ellis Lab merupakan suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 yang bergerak di bidang pembuatan software dan tools untuk para pengembang web. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab telah menyerahkan hak kepemilikan kode Igniter ke British Columbia Institute of Technology atau BCIT. Saat ini, sistem resmi Kode Igniter adalah www.kodeigniter.com. MVC pada pengertian kode Igniter, jadi dijelaskan bahwa kode Igniter menggunakan metode MVC. Apa itu MVC? Kita juga harus mengetahui apa itu MVC sebelum masuk dan lebih jauh dalam belajar kode Igniter. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen untuk menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Seperti misalnya, mengambil data dari database, menginput dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dapat memodelkan objek lingkaran sebagai kelas model. Sebagai catatan, semua model harus disimpan dalam folder application/model. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan dalam halaman website. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung.
Artinya data yang tersimpan di database atau model diambil oleh controller dan kemudian pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengelola instruksi. Ya, di sini ada pesan meja. Kita mau pesan meja, di sini kita bisa klik mau meja yang mana, langsung kita masuk. Di sini ada pesanan yang kita mau pesan. Kita langsung pesan aja nih yang pepperoni signature. Di sini langsung ada pesanan yang kita pesan, jumlahnya 1 misalkan. Nah, di sini ada tampilan yang kita pesan. Ada pepperoni signature, jumlahnya 1. Harganya ada di sini subtotal. Langsung kita konfirmasi aja. Di sini ada detail pesanan yang kita pesan. Nah, di sini ada detail pembayarannya. Ini semua ada jumlahnya, harganya, sama subtotalnya juga. Nah, ini di sini kasir misalkan kalau nulis nominal misalkan 300, nanti ada kembaliannya tertera. Nah, misalkan ini pemesan misalkan mau tambah menu makanan, kita bisa browse gambarnya apa yang mau dipilih, namanya, harganya, stok akan disimpan. Nah, di sini ada dashboard pemesanan. Nah, di sini ada laporan yang setelah kita beli nanti kita dicetak oleh kasir. Oke. Di sini saya akan menerangkan tentang pemilihan meja, kode meja, dan menu makanan. Di sini saya akan masuk ke kode pemilihan meja. Contoh, masuk MG01. Saya akan masuk. Nah, di sini ada menu. Saya akan memberikan contoh di sini. Saya akan memesan pepperoni signature 1. Saya akan memesan. Oke. Dan saya akan memesan ayam geprek spaghetti. Sini. Sesudah memesan di sini, saya akan mengklik di sini ada tulisan pesanan dan jumlah yang akan harus dibayar. Di sini ada jumlahnya 112.000 dan 44.000. Selesai masuk total di sini, saya akan mengklik confirm. Klik ya. Dan selesai. Di sini saya akan menjelaskan bagian kasir. Di sini ada username dan password ya. Username-nya itu kasir. Di sini langsung masukkan password. Nah, di sini untuk tampilan untuk pemesanan ya. Di sini ada nomor meja, pesanan yaitu pepperoni signature dan ayam geprek spaghetti. Dan di sini ada tampilan untuk totalnya. Dan di sini ada untuk bayar. Klik bayar. Nah, ini untuk tampilan untuk rinciannya. Rinciannya ada nama, jumlah pesanan, harga untuk harga pepperoni dan ayam gepreknya, dan di sini totalnya. Ini total keseluruhan, dan ini untuk pembayaran jika customer misalnya 200.000. Untuk kembaliannya di sini akan ditampilkan yaitu 44.000. Di sini ada cetak, bisa langsung cetak, ingin mencetak nota. Nah, ini untuk ininya bilnya ya. Di sini udah jelas sekali bilnya untuk totalnya berapa, uang yang dibayarnya berapa, dan untuk kembaliannya itu 44.000. Langsung di print di sini. Dan di sini untuk selesai. Untuk menyelesaikannya nota. Nah, ini pesanan telah dibayar.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Pertama kita masukin username-nya, lalu passwordnya. Kita pilih masuk atau klik enter. Nah, di sini di dashboardnya itu ada pesanan yang fungsinya itu lebih ke kayak misalkan pesanannya udah selesai dimasak atau sudah diantar. Nah, nanti kita pilih oke. Nah, berarti selesai makanan diantar. Lanjut ke kasir. Nah, di kasir ini sama seperti kasir yang sebelumnya tuh, yang tadi tuh, karena kan admin dia bisa melakukan penyelesaian transaksi juga, jadi kita skip aja, kita lanjut ke meja. Nah, di sini di meja kita bisa melakukan tambah, edit, hapus ya. Kita coba tambah nomor, kita lihat dulu ya, kita tambah, berarti nomor mejanya itu 12, kode mejanya berarti MJ12. Kita simpan, meja bisa ditambahkan. Kita lihat berarti meja sudah ditambahkan. Terus kita coba ubah sekarang, misalnya MJ13, kita simpan, udah berubah ya nama kode mejanya. Terus kita pilih hapus, kita coba hapus. Oke, maka mejanya bakal terhapus ya, kode mejanya. Lanjut ke menu ya, di sini ada 3 pilihannya. Nah, ini lebih mengubah kayak ada diskon gitu, spesial minggu ini. Kan kita coba ubah ya, kita ganti jadi ini, meat lovers. Kita simpan, maka otomatis dia berubah. Lanjut ke yang makanan. Yang makanan ini kita bisa tambah, ubah, dan juga hapus. Kita contoh, kita misalkan ini ayam, misalkan namanya paha ayam, harganya 20.000, stoknya 10, kita pilih simpan, makanan tadi tambahkan. Kita cari yang tadi sudah diubah. Nah, ini paha ayam, kita coba ubah, misalkan namanya jadi harganya jadi 30.000, kita simpan ya, itu berubah harganya, lalu kita hapus, kita coba hapus. Nah, berarti otomatis yang tadi sudah terhapus, menu yang barunya. Lanjut ke laporan transaksi. Nah, di sini admin dia bisa mencetak, lebih tepatnya sih kayak mencetak ya. Yakin ini mencetak laporan, kita klik OK. Maka layout atau tampilannya seperti ini. Keluar ya. Kalau mau di prank kita pilih OK, tapi kalau misalkan nggak di prank kita pilih cancel. Oke, itu aja yang dari admin. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami tentang sistem pemesanan pizza. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.